bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diva Anugrah Indah Cahyani, mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Saya dari kelompok 45 Dana-Dana. Di sini saya akan memenuhi tugas orasi dengan tema implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Bisa kita ketahui bersama bahwa uang kuliah tunggal atau UKT merupakan suatu biaya yang harus dipenuhi oleh seorang mahasiswa di perguruan tinggi. Diketahui bahwa UKT menjadi persyaratan bagi seorang mahasiswa dapat mengikuti aktivitas pembelajaran di dalam perguruan tinggi tersebut. Belakangan ini terjadi peningkatan uang kuliah tunggal oleh pemerintah pada perguruan tinggi negeri. Tetapi kabar baik muncul usai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas permasalahan tersebut. Dari hasil pertemuan tersebut didapati terkait dengan kenaikan uang kuliah tunggal di perguruan tinggi negeri dibatalkan sesuai dengan revisi Permendikbud nomor 2 tahun 2024. Memang tahun ini kenaikan uang kuliah tunggal di perguruan tinggi negeri dibatalkan, tetapi bisa jadi pada tahun 2025 akan tetap dinaikkan. Jika uang kuliah tunggal di perguruan tinggi negeri dinaikkan, pastinya akan menimbulkan beberapa implikasi. Di antaranya ada sebagai berikut. Yang pertama, jumlah lulusan sarjana pertama atau S1 di Indonesia akan semakin merosot. Kemerosotan jumlah lulusan S1 menjadi hal utama yang akan terjadi, dikarenakan nilai UKT yang tinggi dan ketidakstabilan ekonomi masyarakat yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan yang ada ke jenjang perguruan tinggi. Sehingga di tiap tahunnya nanti jumlah dari lulusan perguruan tinggi akan semakin menurun, dan ini dapat menyebabkan wawasan pendidikan masyarakat terbatas. Perguruan tinggi negeri menjadi jembatan untuk meningkatkan pengetahuan individu yang lebih lagi dibandingkan dengan jenjang pendidikan sebelumnya. Untuk itu, pemerintah perlu menyikapi dampak dari kenaikan uang kuliah tunggal pada permasalahan ini. Negara maju adalah negara yang didukung dengan masyarakatnya yang berkualitas, terutama pada pendidikannya. Dampak yang kedua yaitu meningkatnya tingkat pengangguran di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, saat ini banyak sekali lowongan pekerjaan yang dibuka dengan persyaratan minimal pendidikan S1. Dengan adanya dampak sebelumnya, maka masyarakat dengan tingkat pendidikan di bawahnya akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang berkualitas. Adapun dampak yang ketiga, yaitu tingkat kemiskinan semakin merajalela. Banyaknya pengangguran di masyarakat dapat menyebabkan tingkat kemiskinan yang semakin tinggi. Hal ini juga bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan dan tingkat ekonomi negara yang semakin menurun akibat dari kemiskinan yang ada. Dampak yang keempat adalah kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat semakin terlihat. Dari kenaikan uang kuliah tunggal, hal tersebut akan menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat terlihat jelas. Di antara masyarakat akan timbul pemikiran bahwa orang yang bisa kuliah hanyalah orang kaya, dan tentu hal tersebut akan berdampak buruk terhadap mentalitas individu. Padahal siapapun bisa kuliah, tidak pandang dari keluarga kaya ataupun keluarga miskin. Jika memiliki kemampuan untuk melanjutkan pendidikan, maka apapun bisa terjadi. Dengan akibat-akibat yang disebutkan atau yang saya sebutkan tersebut, tentu penulis dapat beropini bahwa jika implementasi kenaikan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri diselenggarakan, maka akan mempersempit peluang terciptanya Indonesia Emas 2045. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.